Selamat berjumpa kembali dengan Sandi Suarso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan menyampaikan yaitu yang berhubungan dengan politik, ya, dengan politik suatu negara, ya, yang sekarang negara tersebut menjadi negara yang maju dan kaya, ya, yaitu bagaimana hubungan RRT, ya, Republik Rakyat Tiongkok dengan Taiwan, ya. Apakah hubungannya antara RRT dan Taiwan? Ya, bahwa RRT Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan sebetulnya adalah saudara, ya, antara RRT dan Taiwan. Taiwan itu adalah bagian dari RRT juga. Taiwan itu merupakan pulau di mana pulau ini dihuni oleh saudaranya RRT. Waktu itu adalah saudara dalam politik, yaitu yang satu itu komunis, itu RRT, yang satunya adalah nasionalis, itu Taiwan, ya, yang didukung oleh Amerika Serikat, ya. Ya, Taiwan ini adalah nasionalis, ya. Selanjutnya, Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan ini diwarnai dengan perselisihan, yaitu perselisihan wilayah yang sama, ya, yaitu Cina Daratan, ya, yaitu Republik Rakyat Cina tapi daratan, itu yang sekarang dikuasai oleh RRT, di mana dia berafiliasi politik komunis. Tetapi yang Taiwan sampai sekarang belum bisa jadi negara, tetapi menyatakan Republik Taiwan, ya, belum diakui oleh PBB, ya, tapi perjuangan untuk merdeka, ya, berpisah dari RRT, ya. Untuk itu perjalanannya akan saya sampaikan untuk saudara sekalian, mungkin biar paham. Kalau yang sudah paham, kita sama-sama lebih memahami perkembangan sejarah RRT zaman dulu, ya, mulai 1930 sampai sekarang, ya, yang dimana Republik Taiwan saat ini yang dipelopori oleh kaum nasionalis, ya, Chiang Kai-shek dan rekan-rekan aliran nasionalis ini dulu bersatu bersama-sama dengan RRT, ya, aliran komunis. Untuk apa? Bersatu untuk memerangi Jepang, karena Jepang dulu adalah menjajah RRT, ya, antara Taiwan dan RRT ini di bawah aliran komunis, ya, ini sama-sama memerangi Jepang. Kemudian Jepang kalah Perang Dunia Kedua, ya. Setelah kalah, dia balik kanan untuk menyerah dalam Perang Dunia Kedua, kembali ke negaranya. Kemudian RRT menyatakan mendirikan negara Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan komunis. Kemudian yang kalangan nasionalis di bawah Chiang Kai-shek ini melarikan atau menempati Taiwan, di sana mendirikan republik dan ibu kota
ibu kota keseluruhan dari Tiongkok daratan dan Taiwan, ibu kotanya di Taiwan. Tetapi oleh RRT tidak diakui. Kemudian oleh PBB yang diakui adalah RRT, Taiwan tidak diakui. Ya. Sampai sekarang negara Taiwan apa Republik Taiwan ini belum jadi negara yang merdeka, masih Republic of Taiwan. Ya. Republic of Nationalist Taiwan. Selanjutnya, perselisihan ini berakar dari perang saudara Tiongkok yang perang saudara antara Tiongkok yang terjadi pada tahun 1940-an ya. 1940-an. Selanjutnya berikutnya adalah beberapa peristiwa sangat penting dalam apa yang ada di Taiwan. Pada tahun 1945 RRT mulai menjalankan yurisdiksi atas Taiwan. Jadi dianggap itu wilayahnya RRT juga. Sampai sekarang pun RRT ini membuka prinsip satu RRT, satu Tiongkok. Nah, kalau prinsip satu Tiongkok berarti dianggap Taiwan ini juga wilayahnya RRT. Selanjutnya, namun demikian Taiwan tidak menghendaki adanya prinsip satu RRT ya, karena perkembangannya maka Taiwan ingin merdeka di samping RRT. Kalau kita melihat bahasanya sendiri, Taiwan juga pakai bahasa Mandarin. RRT juga bahasa Mandarin karena dulu adalah saudara di dalam satu suku bangsa, juga saudara dalam pemerintahan sebelum RRT merdeka ya, antar daerah ke daerah ya. Nah, selanjutnya setelah Jepang ini menyerah ya, pada akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, kemudian RRT menyatakan kemerdekaannya, yaitu bahwa RRT sebagai negara Republik Komunis Tiongkok ya. Pada tahun 1949 Republik Tiongkok ya, ini adalah yang kalangan nasionalis melarikan diri ke Taiwan ya. Yang ini yang melarikan diri ke Taiwan itu perang saudara yang sebagian adalah aliran nasionalis ya, yang punya prinsip San Min Cui itu lari ke Taiwan ya. Lalu setelah melarikan diri ke Taiwan, setelah kalah dalam perang saudara, kaum nasionalis lari ke Taiwan ya, Tiongkok
melawan komunis ya, karena yang disebut Tiongkok itu pada awalnya adalah yang kalangan nasionalis itu yang lari ke Taiwan ya. Kemudian yang di RRT itu kaum komunis. Pada tahun 1971 Republik Rakyat Tiongkok mendapat pengakuan PBB sebagai perwakilan Tiongkok, sehingga ROC atau ini Republic of Taiwan yang menyatakan dia adalah sentralnya pemerintahan Tiongkok daratan atau Tiongkok secara keseluruhan harus bubar karena PBB mengakuinya kepada Republik Rakyat Tiongkok. Yang nasionalis belum diakui, bukan tidak diakui, sampai sekarang belum diakui. Siapa tahu, nggak tahu, ini Allah yang maha tahu kapan mau diakui, apa seterusnya tidak diakui atau diakui, saya tidak tahu. Pada tahun 2000 para pemimpin Taiwan mulai menentang konsep satu Tiongkok. Jadi konsep satu Tiongkok ditentang oleh Taiwan, oleh aliran nasionalis. Setelah yaitu Presiden Taiwan yang terpilih, Tsai Ing-wen terpilih menjadi Presiden Taiwan ya, perempuan. Selanjutnya Republik Rakyat Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi ya, yang memisahkan diri ya oleh Republik Rakyat Tiongkok ya. Itu Taiwan diakui sebagai provinsi ya oleh pemerintah Taiwan ya. Nah ini Taiwan jelas ini tidak mau ya, apalagi ya dianggap telah memisahkan diri, padahal dia adalah menganggap dia adalah leadernya juga ya, dan harus kembali kepada kendali Tiongkok daratan, tidak mau ya. Itu ceritanya yang masuk di wilayah Republik Taiwan. Sementara itu Taiwan tidak secara resmi mengakui RRT, sejarah konflik Cina ya. Pada tahun 1930 sampai tahun 1943 Taiwan dan RRT ini bekerja sama untuk memerangi Jepang, karena Jepang adalah menjajah Cina daratan. Jadi kedua aliran Cina komunis maupun nasionalis bersama-sama melawan Jepang ya. Itu. Tetapi pada suatu ketika Cina dan Taiwan ini tahun 49 setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tahun 45, Taiwan pun kembali ke pelukan Cina ya, karena Cina sendiri sudah deklarasi yang diakui PBB yaitu Partai Komunis Tiongkok ini berupaya menengahi adanya perang ya antara keduanya
ya termasuk Amerika Serikat menengahi bagaimana negara komunis dan nasionalis bisa diselesaikan secara baik, ya, sampai pemimpin Partai Komunis Cina Mao Zedong saat itu yang memimpin. Mao Zedong ini sekjen Partai Komunis Cina ini bahwa Mao Zedong mengumumkan pengumuman Partai Rakyat Komunis Cina di Beijing pada 1 Oktober 1949 bahwa pemimpin komunis Tiongkok Chiang Kai-shek mundur ke Taiwan, yaitu dia yang beraliran nasionalis, mundur ke Taiwan, mendirikan ibu kota Cina pada Desember 49, tetapi tidak diakui. Pada tahun 1950 Taiwan menjadi sekutu Amerika Serikat. Ya, mulai tahun 50 kalangan nasionalis setelah diam-diam dengan Partai Komunis ada ketegangan politik. Kemudian Taiwan didukung oleh Amerika Serikat sejak tahun 1950. Kemudian ekonominya dikembangkan secara kapitalis oleh Amerika Serikat. Didirikan pabrik-pabrik yang menjadi besar Taiwan sampai sekarang ini. Namun dalam perkembangannya secara politis Taiwan itu diakui wilayah daripada Republik Rakyat Tiongkok. Ya, secara de facto sudah terpisah sebagai republik, tetapi secara yuridis Tiongkok mengakui itu wilayahnya, dianggap provinsinya. Ya, itu nanti taraf internasional, hubungan politik tingkat tinggi nanti. Selanjutnya Taiwan dengan didukung sekutu Amerika Serikat yang melawan Partai Komunis Cina, ya, Amerika Serikat mengerahkan armada di Selat Taiwan, yaitu waktu Republik Rakyat Cina, ya, Komunis Tiongkok itu mendukung Korea, ya, waktu itu kalau tidak keliru Korea Utara. Kemudian Taiwan ke kalangan nasionalis, ya, pimpinan Chiang Kai-shek itu didukung Amerika Serikat, kemudian ikut mendukung peperangan di Korea Selatan, ya. Kemudian sampai sekarang Korea Selatan itu afiliasinya adalah Amerika Serikat. Kalau Korea Utara afiliasinya adalah Cina Komunis, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, ya, yang beraliran komunis. Selanjutnya Chiang Kai-shek, ya, ini berbicara masalah Chiang Kai-shek, ini tokoh nasionalis daripada Cina. Ini adalah partainya adalah Partai Nasionalis Tiongkok. Mao Zedong itu partainya Komunis Tiongkok. Sun Yat-sen itu Partai Komunis Tiongkok. Selanjutnya
Chiang Chiu-kuo, Partai Nasionalis Tiongkok. Song Meling, ini perempuan, Partai Nasionalis Tiongkok. Zhou Enlai, Partai Komunis Tiongkok. Itu Zhou Enlai, Partai Komunis Tiongkok. Liu Xunhui, Partai Komunis Tiongkok. Deng Xiaoping, ini pernah menjabat Perdana Menteri dan Presiden Cina. Deng Xiaoping, ya, yang menjabat Sekjen Partai Komunis Cina. Deng Xiaoping, partainya Komunis Tiongkok. Zhou De, Partai Komunis Tiongkok. Li Binyao, Partai Komunis Tiongkok. Demikian saudara-saudara, sekilas informasi sejarah pertikaian dan perpecahan keluarga Republik Rakyat Tiongkok yang sampai sekarang faktanya pecah dengan Taiwan, yang sebetulnya adalah merupakan saudara dalam negara Republik Rakyat Tiongkok. Yang satu di bagian Kaisek alirannya nasionalis, Mao Zedong CS itu beraliran komunis. Kemudian Cina Daratan dikuasai Mao Zedong dengan dideklarasikan Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian Taiwan oleh Mao Zedong Republic of Taiwan, ya, meskipun belum diakui di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi de facto ada. Nah, ini kita lihat perkembangan politik dunia antar satu negara, yaitu Cina Daratan dan Kepulauan Taiwan, yang dimana mereka sebetulnya adalah saudara. Kalau kita lihat bahasanya saja, bahasa Mandarin juga di Taiwan, ya. Tiongkok Mandarin, karena mereka sudah saudara, tetapi secara politik de facto berpisah. Tetapi secara yuridis Taiwan diakui sebagai provinsi daripada